Investor saham di Bursa Efek Indonesia sedang panen dividen interim pada Oktober 2022. Emiten saham yang melakukan pembayaran dividen interim antara lain PT Astra International Tbk, PT United Tractors Tbk, PT Astra Agro Lestari Tbk. Kemudian PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, PT Dana Brata Luhur Tbk, PT Indokorsa Tbk hingga PT Reliance Sekuritas Tbk juga akan bayar dividen interim Oktober ini. UNTR sudah lebih dulu dividen pada Selasa 4 Oktober. Emiten penjualan alat berat ini membagikan dividen interim sebesar Rp818 per saham. Pada 7 Oktober 2022, saham TB dan Reli yang selanjutnya akan masuk masa di dividen. TB akan melakukan pembayaran dividen total sebesar Rp32,13 miliar. Setiap pemegang saham akan memegang dividen interim sebesar Rp25. Sementara Reli melakukan pembayaran dividen interim sebesar Rp16,98 miliar atau Rp9,43 per saham. Kemudian, pada 11 Oktober 2022 giliran ALI, BRAM, ASI, dan SSMS membayar dividen interim. BRAM akan membayar dividen interim sebesar Rp300 per saham. SSMS akan berbagi dividen interim sebesar Rp710,98 miliar atau Rp74,64 per saham. ASI dan ALI masing-masing melakukan pembayaran dividen sebesar masing-masing Rp88 dan Rp85 per saham. Untuk memilih emiten saham pembayar dividen yang cuan, investor perlu memperhatikan dividen yield dan dividen payout ratio. Namun, umumnya banyak investor lebih disukai menggunakan dividen yield. Hal itu disampaikan Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus. Biasanya, tolak ukur dividen yield 5%, ucap Nico kepada kontan.co.id, Selasa 4 Oktober. Apabila dividen yield mendekati 5%, atau justru bisa di atasnya maka hal tersebut dapat dikatakan tinggi. Menurut Nico, dari daftar saham pembayar dividen interim pada Oktober 2022 ini, saham ASI, ALI, UNTR layak dicermati. Dividen emiten-emiten grup Astra tersebut dinilai menarik karena didukung fundamental perusahaan yang kuat. Sehingga, investor yang terpikat untuk mengoleksi saham ASI, ALI dan UNTR terjamin dari potensi koreksi saham setelah pembagian dividen usai. Hati-hati terhadap koreksi yang terjadi setelah dividen usai. Jangan lupa juga, perhatikan tujuan dari pelaku pasar dan investor terhadap dividen tersebut, jelasnya.